Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami akan kembali belajar firman Tuhan. Berikanlah kami pengertian dan hikmat dan kesanggupan untuk boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 6 Juli tahun 2023, Roh Kudus, Meterai, dan Uang Muka. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, Paulus menceritakan secara singkat kisah pertobatan para pembacanya. Efesus 1 ayat 13 dan 14, di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Apakah langkah-langkah pertobatan dalam cerita ini? Dalam menyelidiki pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, Paulus menggunakan dua gambaran atau metafora untuk roh. Dia pertama-tama menggambarkan Roh Kudus sebagai meterai, mengidentifikasi kehadiran roh yang memeteraikan yang terjadi sejak saat pertobatan. Pada zaman kuno, meterai digunakan untuk berbagai fungsi, untuk mengautentikasi salinan hukum dan perjanjian, untuk memvalidasi kualitas atau kuantitas sesuatu. Misalnya, tertulis di dalam Yehezkiel 28 ayat 12. Atau untuk menyaksikan transaksi. Boleh dibaca di dalam Yeremia 32 ayat 10, 14 dan 44. Atau kontrak, surat. Bisa dilihat di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 3 mengenai wasiat dan adopsi. Tercetak pada sebuah objek, sebuah segel mengumumkan kepemilikan dan perlindungan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka menandai orang percaya sebagai milik Allah dan menyampaikan janji Allah untuk melindungi mereka.
Bandingkan dengan Efesus 4 ayat 30. Mereka telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tertulis dalam Efesus 1 ayat 13. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa pada saat seseorang memberikan hidupnya kepada Yesus dan percaya kepadanya, Roh Kudus memeteraikan. Kata kerja Yunani, spragizo. Orang yang percaya kepada Kristus pada hari penebusan, kebenaran luar biasa yang membebaskan dan meyakinkan. Roh Allah menandai para pengikut Kristus dengan meterai keselamatan tepat ketika mereka pertama kali percaya. Jill Moskala, Misinterpreted End Time, Issue 5 Myths in Adventism. Journal of Adventist Theological Society 28 nomor 1 2017, halaman 95. Gambaran kedua yang Paulus gunakan untuk Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah jaminan warisan kita yang melihat ke peristiwa ketika warisan akan diberikan secara penuh. Bandingkan dengan 2 Korintus 1 ayat 22, 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 1 ayat 22 memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 5 berbunyi, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kata yang diterjemahkan jaminan adalah kata yang dipinjam dari bahasa Ibrani yang digunakan secara luas dalam bahasa Yunani umum atau bahasa Yunani. Pada zaman perjanjian baru untuk menunjukkan angsuran pertama, deposit atau uang muka yang mengharuskan pembayar untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Perhatikan bahwa orang percaya tidak membayar uang muka ini, tetapi menerimanya dari Tuhan. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, kata Paulus, adalah angsuran pertama dari warisan penuh atas keselamatan dan penebusan yang akan datang dengan kedatangan Kristus kembali. Tugas kita adalah menerima dengan hati yang bersyukur dan tunduk pada apa yang telah ditawarkan kepada kita di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas janji-Mu. Kami berterima kasih karena Roh Suci adalah salah satu janji Tuhan yang indah. Bila mana kami memintanya, maka Tuhan akan memberikannya kepada kami. Itulah kebutuhan kami terbesar saat ini, Tuhan, yang akan menyanggupkan kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.